Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Helena Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan melaporkan IKI bulan November tahun 2022 terkait dengan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Adapun masalah yang diangkat yaitu masalah peserta didik yang enggan diberikan tugas berupa keterampilan membuat video. Jadi ketika peserta didik diberikan tugas membuat video, sebuah video gitu, mereka akan enggan, terlihat malas atau dibuktikan dengan yang mengumpulkan tugas itu hanya sedikit, hanya beberapa orang. Nah, deskripsi permasalahan yang dihadapi, jadi peserta didik itu kerap kali terlihat keberatan, bahkan tak sedikit yang langsung menolak secara halus ketika guru memberikan tugas keterampilan dalam bentuk video. Mereka enggan membuat video seperti dalam bahasa Sunda gitu ya, untuk mata pelajaran bahasa Sunda itu ada video biantara, praktik biantara atau praktik pidato berbahasa Sunda, atau video simulasi membaca berita bahasa Sunda atau macawarta, dan lain sebagainya. Padahal tujuan guru memberikan tugas tersebut selain untuk melatih kepercayaan diri dan kreativitas peserta didik, juga dapat digunakan untuk portofolio peserta didik, bukti fisik untuk penilaian yang berkaitan dengan keperluan administrasi sekolah, seperti halnya penilaian kinerja kepala sekolah itu dibutuhkan. Mana bukti fisik dalam bentuk video, kemudian akreditasi sekolah itu juga sangat dibutuhkan. Ya, kemudian selain itu dengan membuat karya video gitu ya, selain dapat diunggah di media sosial, kemudian dapat menjadi inspirasi untuk orang lain, juga bisa digunakan lagi untuk media pembelajaran yang digunakan pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi dijadikan percontohan gitu untuk adik-adik kelasnya. Nah, tapi entah kenapa gitu peserta didik tuh enggan, malas gitu membuat video, tugas yang berbentuk video tuh. Apakah mereka malu atau seperti apa? Nah, kemudian digalilah akar permasalahannya. Setelah melakukan riset sederhana dengan wawancara sederhana gitu ya kepada peserta didik, ditemukan beberapa jawaban yang hampir sama dari sampel acak. Peserta didik mayoritas menjawab mereka malu, merasa malu, kemudian ribet Bu katanya ya, susah, malas mengedit video, tidak bisa cara membuat video yang bagus itu seperti apa, kemudian tidak mengerti bagaimana sebetulnya tugas yang diinginkan oleh gurunya gitu, karena banyak tuntutan dari gurunya sendiri. Sedangkan gurunya sendiri itu jarang memberikan contoh kepada peserta didik gitu. Mereka itu ingin diberikan contoh terlebih dahulu. 1 dari 5 orang sampel acak menyebutkan bahwa guru itu kan digugu dan ditiru Bu gitu. Jadi saya akan mengerti tugasnya harus seperti apa kalau diberikan contoh terlebih dahulu atau diberikan penjelasan yang mendetail supaya ke kaminya nggak pusing, kata peserta didik seperti itu. Nah, kemudian alternatif solusinya seperti apa? Maka untuk memecahkan masalah ini, guru mencoba beberapa alternatif solusi. Yang pertama, guru melakukan percobaan jadi ada trial error gitu ya. Tugas membuat video pada peserta didik itu dijadikan tugas akhir. Seperti saat ini saya kebetulan membuat tugas akhirnya yaitu membuat video simulasi membaca berita. Jadi mereka itu memposisikan dirinya sebagai seorang pembaca berita, presenter, reporter, seperti itu, langsung di lapangan gitu dengan melakukan riset, kemudian wawancara juga dengan narasumber jika diperlukan. Nah, jadi si tugas ini diberikan untuk tugas akhir saja, jangan di setiap KD itu diberikan tugas membuat video karena peserta didik pasti merasa keberatan. Kemudian ketika memberikan tugas membuat video, guru sebelumnya harus memberikan penjelasan yang mendetail terkait seperti apa video yang diharapkan, seperti bagaimana langkah menyusun videonya, apa yang harus dibahas di dalamnya, bagaimana kriteria penilaiannya gitu ya. Jika memang memerlukan editing video, bagaimana caranya gitu ya. Berikan tutorialnya agar peserta didik paham betul bagaimana caranya dan tidak merasa kebingungan serta merasa terbebani dengan tugas ini. Kemudian sebelum memberikan tugas juga sampaikan tujuan untuk pembuatan video ini untuk apa, dengan jelas kita sampaikan fungsinya apa, manfaat untuk kehidupan sehari-harinya apa gitu ya, agar lebih dimengerti oleh peserta didik sehingga peserta didik oh iya betul, ini tugas guru tidak mengada-ngada gitu, karena mereka takutnya mengira kita itu mengada-ngada tugasnya gitu. Mereka mengira ada salah satu siswa yang ngobrol santai dengan saya itu menyampaikan bahwa oh mungkin aja ya Bu, gurunya itu malas menilai satu-satu gitu kalau misalkan peserta didik satu persatu dinilai di kelas gitu. Nah, saya sampaikan pada saat itu bahwa
Sebetulnya dengan membuat video itu kalian juga melatih kepercayaan diri, kata saya seperti itu. Kemudian, saya coba motivasi peserta didik tersebut, bahwa banyak manfaat yang dapat, didapatkan gitu ya dari, keterampilan dia membuat video gitu. Selain, melatih kepercayaan diri, kemudian melatih kreativitas, juga, menambah wawasan kita bagaimana sih cara cara mengedit video itu gitu ya dengan mengotak-atik sendiri, otodidak gitu. Nah itu juga menambah poin plus, kata saya seperti itu. Kemudian bukan berarti gurunya itu malas untuk memeriksa. Saya kasih analogi seperti ini, jika ibu, memberikan tugas, latihan kamu praktik untuk praktik Biantara atau praktik Macawarta, satu kelas berisi 36 siswa, kemudian guru tersebut mengajar di 12 kelas, kamu bayangkan ibu harus, menilai sekian banyak. Nah makanya, dialihkanlah membuat video supaya bisa kapanpun, bukan hanya, terbatas di kelas, karena kan waktu di kelas itu, belajar di kelas itu terbatas, saya bilang seperti itu. Nah jadi, sekali lagi kita harus menyampaikan tujuan pembuatan video itu dengan jelas untuk apa gitu, supaya peserta didik lebih paham, lebih mengerti. Oh ternyata ini alasannya, mengapa guru saya memberikan tugas seperti ini. Nah kemudian jangan lupa berikan motivasi, ini yang paling penting pada peserta didik. Ya yakinkan bahwa mereka itu pasti bisa dan manfaatkan kemajuan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Jadi arahkan mereka kan pasti bisa ya membuat video di TikTok dan lain sebagainya gitu. Nah kenapa tidak untuk membuat tugas video gitu ya, kita berikan, motivasi, berikan semangat, bagaimana sih caranya gitu ya supaya, eee, kemahiran mereka gitu, keterampilan mereka di dalam membuat video itu diarahkan ke arah yang lebih positif untuk kegiatan pembelajaran. Nah kemudian, saya juga mencoba trik ini, jadi saya memberikan contoh membuat video pembelajaran. Kemudian videonya diedit, kemudian dibagikan melalui media sosial saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik juga dapat menilai, ya dapat melihat, menilai, oh ternyata guru saya juga bisa. Jadi terkadang peserta didik itu melihat dulu gitu, sejauh mana sih guru saya bisa nggak sih atau hanya memberi tugas aja. Nah itu yang ditakutkan. Jadi ketika kita memberikan contoh, ketika kita tidak hanya menyuruh saja, itu biasanya menjadi poin plus di mata siswa dan peserta didik akhirnya mau, termotivasi untuk membuat, tugas yang telah diberikan oleh gurunya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana hasil pemecahan masalahnya dengan menerapkan alternatif solusi di atas? Nah, hasil dari solusi yang telah dilaksanakan alhamdulillah terdapat peningkatan yang signifikan. 90% peserta didik mau dan telah mengerjakan tugas video. Terutama saat ini saya sedang, membuat tugas akhirnya itu adalah, simulasi Macawarta. Hasilnya sangat luar biasa memuaskan, di luar ekspektasi ternyata peserta didik tuh mampu, ya. Dan jika, kita menerapkan solusi-solusi yang telah disampaikan di atas, itu ternyata berimbas baik pula gitu pada, output yang kita harapkan. Nah seperti itu, di bawah saya mendapatkan beberapa, rujukan atau terkait solusi pemecahan masalah ini selain dari buku paket gitu ya. Kemudian, dari jurnal, yang ini, ResearchGate tentang analisis faktor-faktor penyebab siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian dari, web juga gitu ya, anak malas mengerjakan tugas, simak cara mengatasinya. Nah ini juga ada disampaikan. Jadi intinya menurut, sumber rujukan itu, yang terpenting peserta didik termotivasi terlebih dahulu. Jadi setelah dia termotivasi, dia mau, baru kita, arahkan untuk memberikan tugas. Seperti itu, demikian, laporan IKI untuk pemecahan masalah pada pembelajaran siswa bulan November tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.